Halo sahabat sosial, bertemu lagi dengan saya Jandi, pendamping sosial program Keluarga Harapan. Selamat datang di YouTube channel saya JNR Story. Sahabat sosial, ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai bahwa Kementerian Sosial itu akan menambah kuota keluarga penerima bantuan sosial PKH. Dan akhirnya di bulan Mei ini data tersebut baru turun dari Kementerian Sosial melalui kabupaten kota, kemudian diberikan kepada masing-masing pendamping untuk dilakukan proses validasi atau pencocokan data terkini calon keluarga penerima manfaat PKH 2020. Adapun jumlah calon keluarga penerima bantuan PKH di kabupaten di mana saya bekerja sebanyak 9.664 CKPM yang terbagi ke 47 kecamatan, dan kebetulan di kecamatan saya kebagian 145 CKPM tahun 2020. Perlu sahabat sosial ketahui, dari angka 9.664 CKPM sekabupaten atau 145 sekecamatan yang saya dampingi itu, tidak mungkin semuanya akan lolos menjadi anggota penerima program Keluarga Harapan. Karena banyak data awal yang kami terima dari Kementerian Sosial tidak sesuai dengan kondisi terkini keadaan keluarga yang namanya tercantum di list validasi 2020. Jika tidak diteliti jauh lebih dalam, maka dari sinilah bermunculan penerima PKH yang tidak tepat sasaran. Maka kami sebagai pendamping sosial melakukan validasi awal atau pencocokan data terkini melalui kartu keluarga yang dimiliki oleh CKPM tersebut dan melakukan wawancara secara langsung agar tidak terjadi kekeliruan data yang kami terima. Kita sebagai pendamping, baik sebelum maupun sesudah ke lapangan, kita wajib berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun dengan Pak Kadus ataupun dengan Ketua RT, dan yang paling penting kita berkomunikasi dengan Ketua Kelompok untuk mencari informasi apakah benar nama-nama CKPM tadi ada di lingkungan tersebut. Pentingnya berkoordinasi dengan berbagai pihak tadi dengan tujuan kita sebagai pendamping mendapatkan informasi seobjektif mungkin agar tidak terjadi kekeliruan dari berbagai pihak. Di lapangan kita melakukan observasi kepada calon keluarga penerima manfaat, apakah mereka layak mendapatkan bantuan sosial atau tidak, dengan cara melihat syarat-syarat yang berlaku di PKH. Jika layak, maka mereka akan dimutakhirkan oleh pendamping. Jika tidak layak, mereka akan dibuatkan berita acara bahwa mereka sudah dikategorikan menjadi keluarga yang sejahtera. Banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Mengapa dari angka 9.664 CKPM se-Kabupaten Sukabumi atau 145 CKPM sekecamatan, mengapa yang lolos itu bisa sebagian, bisa semuanya, bahkan tidak ada satupun yang lolos dalam proses validasi? Itu semua bisa terjadi karena beberapa alasan. Alasan pertama, walaupun calon penerima PKH tadi namanya tercantum di list validasi 2020, tapi dia tidak memiliki beberapa komponen seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial, maka keluarga tersebut tidak berhak mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan. Karena salah satu syarat utama mendapatkan PKH harus memiliki fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Alasan kedua, walaupun keluarga tersebut namanya tercantum di list validasi 2020 dan dia memiliki komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial, dan ekonominya sudah mampu, mobil banyak, rumah bagus, gaji besar, hutang di mana-mana, maka dia telah dikategorikan sebagai masyarakat prasejahtera. Maka dia tidak berhak mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan dari pemerintah karena dia telah mandiri secara ekonomi. Alasan ketiga, walaupun keluarga tersebut namanya tercantum di list validasi 2020 by name by address, tapi kemudian setelah pendamping melakukan cross-check data validasi ke lapangan, tapi keluarga tersebut tidak ditemukan di tempat tersebut, di desa tersebut, di kecamatan tersebut, dan keberadaan identitasnya tidak jelas, maka keluarga tersebut pun tidak akan lolos sebagai anggota penerima PKH. Itulah beberapa alasan mengapa seseorang tidak lolos menjadi keluarga penerima bantuan PKH. Dan masih banyak lagi alasan-alasan lain mengapa seseorang itu tidak lolos menjadi anggota penerima PKH. Yang spesial di tahun 2020, hampir semua calon keluarga penerima manfaat PKH sudah memiliki kartu KKS yang biasanya mereka pergunakan untuk mencairkan bantuan panganan tunai atau bantuan sembako atau BPNT. Nah, ketika mereka lolos, maka dalam satu kartu tersebut terdapat dua bantuan sosial,
yang disebut dengan kartu combo, yaitu bantuan sosial PKH dan bantuan sosial pangan non-tunai atau BPNT. Jadi tidak semua nama yang kami terima dari Kementerian Sosial akan lolos dan dinyatakan sebagai keluarga penerima bantuan PKH. Seseorang dinyatakan lolos atau tidak sebagai penerima bantuan PKH, itu semua tergantung dengan kondisi terkini keluarga tersebut. Kemudian kami sesuaikan dengan aturan yang ada dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi mau menerima atau tidak hasil validasi yang dilakukan oleh pendamping, inilah sebuah program yang dilandasi oleh aturan yang baku, di mana kita sebagai pendamping tidak berhak menentukan kebijakan sendiri, apalagi sampai memanipulasi data. Jika ada CKPM yang lolos, maka akan segera kami input dan mutakhirkan melalui aplikasi yang kami miliki, yaitu aplikasi EPKH. Sahabat sosial, itulah beberapa informasi mengenai penambahan penerima bantuan PKH tahun 2020 dan beberapa alasan mengapa seseorang tidak lolos menjadi anggota atau keluarga penerima PKH.